Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Halo, apa kabar sahabat Humairah? Sore hari ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Sore hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian bulanan bersama grup Humairah Story. Yang kali ini kita akan mengambil tema remaja smart tolak LGBT. Cukupkah boikot produk pendukungnya? Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Humairah yang dirahmati Allah, fakta dukungan LGBT ini muncul pada hari perayaan Hari LGBT pada bulan Juni tahun ini. Kemudian muncullah dukungan dari perusahaan besar kepada komunitas ini. Kalian pasti tahu ya, dukungan dari apa yang baru-baru ini muncul, yaitu dari sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi berbagai kebutuhan rumah tangga. Nah, Unilever. Kemudian sebenarnya dukungan ini dilihat dari adanya perubahan warna pelangi pada logo perusahaan tadi. Selain itu, dukungan dari berbagai stakeholder, yaitu dari Instagram, itu juga muncul dengan adanya stiker cincin berbentuk pelangi, memiliki warna pelangi, yang pada saat itu Instagram merayakan perayaan virtual untuk mendukung komunitas LGBT agar dalam situasi pandemi corona tetap terhubung dengan mereka yang dicintai. Fakta selanjutnya, dukungan kaum LGBT itu juga mengalir dari berbagai perusahaan besar seperti Apple, Google, Facebook, YouTube. Nah, semua adalah aplikasi maupun perusahaan yang mengeluarkan iPhone atau handphone yang kita pakai dan aplikasi yang sehari-hari kita pakai. Kemudian ada 200 perusahaan di Amerika Serikat yang juga mendukung agar komunitas LGBT itu mereka tetap eksis. Bahkan mereka meminta pada pemerintah Amerika Serikat kepada Mahkamah Agungnya untuk melarang adanya diskriminasi terhadap gay dan waria dengan undang-undang. Nah, Barat sudah menganggap bahwa LGBT itu sebagai perilaku biasa dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sudah dijadikan sebagai lifestyle yang terus kemudian dipasarkan secara global di berbagai negeri. Mengapa LGBT mendapat dukungan dari berbagai perusahaan raksasa internasional? Nah, dukungan ini muncul karena LGBT itu dilindungi oleh PBB, di mana PBB itu mengakui hak-hak mereka dalam UN Declaration on Sexual Orientation and Gender Identity yang itu dikeluarkan pada Desember 2008. Sehingga LGBT mendapat angin dan mendapat perilaku istimewa dan perlindungan dari PBB atas nama hak asasi. Yang kedua, adanya seruan penanggulangan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender dan berkomitmen menentang segala jenis diskriminasi terhadap pelaku LGBT. Nah, jadi selain melindungi, juga PBB menyeru kepada seluruh negara-negara yang ada di dunia untuk menghilangkan diskriminasi terhadap kaum LGBT. Kemudian yang ketiga, menyerukan mencabut undang-undang dan kebijakan diskriminasi kepada LGBT atas dasar
nilai-nilai HAM. Jadi kalau di suatu negara sudah ada undang-undang tentang diskriminasi kepada LGBT, maka undang-undang itu harus dicabut. Padahal kita tahu bahwa LGBT ini banyak sekali loh resikonya, terutama kepada kaum remaja. Kita tahu remaja menjadi salah satu sasaran empuk bagi kaum LGBT. Nah, bahaya LGBT itu yang pertama adalah bahaya medis. Di beberapa tulisan disebutkan bahwa penyumbang LGBT terbesar itu ada juga di kalangan remaja dari usia 20 hingga 30 tahun. Nah, bahaya medis yang menimpa para penganut LGBT itu adalah mereka akan sangat rentan untuk tertular HIV/AIDS. Nah, karena dulunya HIV/AIDS itu juga virus yang ditularkan dari mereka. Kemudian mereka juga akan terkena kanker, yaitu kanker anus dan kanker mulut. Ada lagi ya yang bukan kanker baik anus maupun mulut, tapi mereka itu akan muncul nanah di sekujur kulitnya. Nah, ini memang sudah sangat sering, dan kejadian ini sudah banyak sekali yang dimana para pelaku LGBT terutama gay gitu ya, yang mereka akhir hidupnya itu tidak ada yang bahagia, selalu kemudian mereka mengidap berbagai macam penyakit. Kemudian bahaya yang lainnya itu bahaya psikologi, di mana akan terjadi distorsi seksual. Kemudian orang-orang yang menganut LGBT tidak lagi peduli dengan dosa dan norma. Kemudian mereka hatinya kosong dan mengakibatkan rentan stres dan tidak mudah beradaptasi. Yang ini pernah dialami juga ya oleh satu selebriti Indonesia. Kalian ingat ya, Lucita Luna. Nah, itu salah satu contohnya orang-orang stres gitu yang kemudian dia tertangkap karena menggunakan narkoba, dan salah satu alasan dia menggunakan narkoba itu karena dia merasa terkucilkan, kemudian untuk menghilangkan stres tadi maka dia menggunakan narkoba. Kemudian yang ketiga, bahaya sosial. Bahaya sosial ini akan mengancam eksistensi keluarga. Nah, ketika banyak orang yang kemudian melakukan perilaku buruk, perilaku gay, perilaku lesbian, maka otomatis eksistensi manusia itu akan terancam. Ini sangat dilarang oleh Allah ya, karena memang membahayakan keturunan, akan menghambat pertumbuhan manusia, dan juga akan menghambat akan merusak tatanan masyarakat. Tidak ada pasangan laki-laki dan perempuan, tetapi pasangan sejenis itu, yang ini sangat rentan membuat kerusakan tatanan masyarakat. Dan yang terakhir juga para pelaku LGBT ini tidak sedikit mereka yang kemudian melakukan tindak kriminalitas. Kita ingat ya, yang belum lama ini ada Reinhardt yang di Inggris, warga Indonesia yang sudah memperkosa dalam tanda kutip ya, karena dia gay, ribuan lelaki. Kita ingat Baikuni yang pernah memutilasi gitu, yang di Indonesia itu ya, memutilasi anak-anak, yang mereka melakukan kekerasan sodomi kepada anak-anak dan remaja. Mereka adalah kaum gay gitu, kaum yang mengidap perilaku penyimpangan seksual. Nah, artinya memang ini sangat rentan untuk menimbulkan tindakan kriminal. Apalagi mereka yang berperilaku seks menyimpang ini memiliki emosi yang tidak stabil dan sangat mudah untuk melakukan tindak kriminal. Bagaimana Islam memandang LGBT? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri
dari seorang diri, dan daripadanya Allah menjadikan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan pergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Di sini Allah menyampaikan bahwa secara fitrahnya Allah telah menciptakan Adam, yang kemudian dari Adam, dari tulang rusuk Adam diciptakan istri sebagai pasangan, yang kemudian dari keduanya Allah perkembangbiakan laki-laki dan perempuan sehingga manusia itu menjadi banyak. Dan di sini Allah memerintahkan untuk memelihara hubungan silaturahim. Maka inilah fitrahnya manusia yang berpasang-pasangan, bukan sejenis. Bagaimana Islam memandang LGBT? Islam memandang bahwa perilaku LGBT hukumnya haram dan dinilai sebagai tindak kejahatan atau kriminal atau al-jarimah yang harus dihukum. Sanksi Islam terhadap perilaku lesbian itu adalah berupa takzir. Takzir itu merupakan hukuman yang tidak dijelaskan oleh nas khusus. Jenis dan kadarnya nanti akan diserahkan kepada qadhi. Hukumannya bisa berupa cambuk, penjara, atau publikasi. Adapun bagi pelaku gay atau liwat, maka jumhur ulama bersepakat bahwa mereka mendapat hukuman mati. Bahkan mereka akan dilempar dari tempat yang tinggi, bukan hanya sekedar hukuman mati, sehingga ini akan membuat jera orang lain yang akan berperilaku seks menyimpang tadi. Sementara bagi transgender, jika sekedar berbicara atau berbusana menyerupai lawan jenis, maka hukumannya diusir dari pemukiman. Nah, bagaimana kemudian saat ini kalian sebagai remaja untuk menghindari perilaku LGBT? Nah, solusi menghindari LGBT bagi remaja Smart with Islam. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah meningkatkan iman dan takwa serta pemahaman terhadap syariat Islam. Ini penting sebagai landasan kalian untuk bisa eksis dan senantiasa menjadikan Islam sebagai pegangan hidup. Sehingga dalam bergaul dan melakukan hal apapun di dunia ini tidak hanya melulu untuk kehidupan dunia atau kebahagiaan di dunia. Tapi kalian akan memikirkan juga bahwa setiap apa yang kita lakukan itu harus terikat dengan apa yang diperintahkan Allah, karena kalian yakin akan adanya dosa, akan adanya pahala, dan akan adanya balasan bagi setiap perbuatan yang kalian lakukan. Untuk itu, yang harus kalian lakukan adalah dengan meningkatkan iman dan ketakwaan dan selalu mengkaji syariat Islam dengan thalabul ilmi. Yang kedua, memahami adab dan batasan pergaulan dengan lawan maupun sesama jenis. Jadi tidak hanya lawan jenis, tetapi juga ada adab-adab dan batasan pergaulan sesama jenis. Seperti harus menutup aurat. Sesama jenis pun kalian tidak boleh menampakkan aurat ya. Ingat, perempuan itu auratnya dengan perempuan itu dari lutut sampai leher. Jadi termasuk ketiak kalian itu adalah aurat yang harus kalian tutupi kepada sesama perempuan. Tidak boleh kalian menampakkan paha atau mungkin dada kalian kepada sahabat kalian walaupun dia wanita. Nah, ini yang kemudian kadang kita tidak memperhatikan. Untuk itu, mudah-mudahan setelah kalian tahu hari ini, kalian akan lebih memperhatikan batasan pergaulan dan adab menutup aurat walaupun itu sesama jenis. Kemudian tidak mandi bareng walaupun sesama jenis ya, dan tidak boleh tidur dalam satu selimut walaupun sesama jenis. Jadi dalam sebuah hadis dikatakan bahwa kalian itu dilarang untuk tidur satu kasur apalagi satu selimut. Yang ketiga, kalian sebagai remaja harus menjalin hubungan baik dengan orang tua dengan komunikasi yang efektif dan penuh nuansa kasih sayang. Jadikan orang tua kalian sebagai sahabat, jangan malah seperti musuh ya. Ingat, orang tua kalian pasti akan
memberikan kalian arahan dalam kehidupan ini. Untuk itu, jangan merasa kalian sudah dewasa, kemudian kalian tidak butuh lagi kepada orang tua. Pastikan, jadikan orang tua kalian sebagai sahabat dan berceritalah kepada mereka, terutama ibu ya. Yang keempat, berperilaku sesuai karakter jenisnya. Nah, remaja muslimah ya harus berperilaku sesuai dengan kondisi karakter remaja muslimah, harus ifa, menjaga diri, memakai kerudung, jilbab, dan kemudian melakukan aktivitas-aktivitas sesuai dengan karakter kalian, yaitu karakter sebagai wanita. Yang kelima yaitu memilih teman yang baik dalam bergaul. Ingat, teman akan membawa kalian kemana arah kehidupan kalian. Teman yang baik akan mengarah kepada kebaikan, dan teman yang buruk juga akan mengarahkan kita kepada kejahatan. Ingat ya, harus selektif dalam memilih teman, bukan pilih-pilih. Tetapi kalian harus tahu bahwa berteman itu harus membawa kebaikan bagi diri kalian dan masa depan kalian. Yang terakhir, kalian dalam menggunakan media sosial harus bisa cerdas dan selektif, sehingga kalian tidak mudah terpengaruh karena media sosial pendukung LGBT itu hampir semua aplikasi yang ada di HP kita. Untuk itu kalian harus cerdas dan selektif, jangan sampai ikut-ikutan memilih icon gitu ya yang ada simbol-simbol LGBT, karena ternyata di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, di YouTube itu ada icon-icon yang menjadi simbol kaum LGBT, kemudian tidak terbawa untuk membuka-buka, penasaran gitu ya. Awalnya penasaran, tapi kemudian dari penasaran itu kemudian kalian akan terpengaruh. Ingat, banyak ya ada kisah bahkan seorang hafid Quran itu kemudian memiliki penyimpangan sosial ya, penyimpangan seks gitu ya, menjadi gay gara-gara media sosial, padahal dia tidak pernah bergaul di rumah. Nah, hati-hati ya kalian dalam menggunakan media sosial, harus cerdas dan selektif. Nah, bagaimana kita sebagai remaja Smart with Islam untuk mengatasi solusi jangka pendek gitu ya? Kita sebagai masyarakat, kalian remaja adalah bagian dari masyarakat, maka kalian tidak bisa mendiamkan perilaku buruk LGBT ini kemudian berkembang di tengah-tengah, karena di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena bisa jadi Allah akan mengazab suatu kaum, bukan hanya seluruh kaum ya, bukan hanya orang yang melakukan penyimpangan atau kemaksiatan, tapi semuanya. Untuk itu kalian harus melakukan edukasi kepada sahabat, masyarakat tentang buruknya perilaku LGBT, dan berikut ajaran HAM yang kemudian ini menjadi bagian yang membuat LGBT itu tetap eksis. Kemudian yang kedua, menyampaikan Islam, bahwa Islam itu memelihara keturunan umat manusia, dan semua yang dilarang Allah pasti baik gitu ya. Kalau yang dilarang Allah itu pasti bertentangan dengan fitrah manusia, termasuk perilaku LGBT. Dan kita akan menyampaikan kepada sahabat, teman kita, dan masyarakat bahwa mari kembali kepada Islam, karena aturan Islamlah yang sesuai dengan fitrah manusia. Apa yang dilarang Allah pasti bertentangan dengan fitrahnya manusia. Yang keempat, menjadi remaja yang peduli dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kalian melihat sahabat kalian yang kemudian sudah mengarah kepada kesana, ke perilaku seks menyimpang, maka kalian harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang terakhir, jika kalian menemukan pelaku LGBT di sekitar tempat tinggal, nasihati mereka, sampaikan kepada penguasa. Kalau kalian memang tidak bisa, kalian berusaha mencari orang yang mungkin akan bisa menasihati mereka dan membuat mereka kembali kepada fitrahnya. Kemudian ternyata solusi jangka pendek yang sudah kalian lakukan itu tidak akan mampu untuk menghilangkan perilaku LGBT, apalagi kalau sekarang sudah didukung secara sistemik, yaitu didukung oleh PBB. Nah, ternyata
solusi dalam mengatasi LGBT itu tidak hanya solusi jangka pendek ya, tapi harus ada solusi jangka panjang atau yang strategis. Nah, karena apa? Karena LGBT itu bukan hanya sekedar masalah individu sosial, melainkan menjadi problem yang sudah bernuansa politik yang makin eksis dengan dukungan negara barat yang notabene mereka memusuhi kaum muslimin dan ingin menghancurkan generasi Islam. Bahkan LGBT diduga kuat merupakan salah satu propaganda barat untuk merusak generasi Islam, untuk merusak kaum muslimin sehingga kaum muslimin akan punah. Kemudian yang kedua, dibutuhkan upaya politis strategis karena ini adalah secara politis di dunia gitu ya, udah dipasarkan oleh PBB, maka umat Islam harus juga memiliki upaya politis strategis untuk mewujudkan sebuah institusi yang mampu menerapkan syariat Islam secara kafah. Sehingga dengan penerapan syariat Islam secara kafah itu akan mampu melawan peradaban barat dan menghilangkan perilaku LGBT. Kesimpulannya, remaja Sematwid Islam hendaknya tidak cukup hanya memboikot produk sponsornya saja ya, walaupun mungkin kita bisa melakukan, tapi ini tidak akan efektif karena ternyata produk mereka sangat banyak dan mereka menguasai dunia. Tetapi kita harus memboikot sistem kehidupan mereka, yaitu sistem kehidupan kapitalis yang memfasilitasi tumbuh dan berkembang biaknya perilaku sesat ini. Jadi supaya Allah tidak mengazab kita dan kaum muslimin secara keseluruhan, maka kita tidak cukup hanya memboikot produknya, tetapi yang paling penting adalah pemikiran mereka yang harus kemudian dicabut ke akar-akarnya. Kemudian menjadi keniscayaan bahwa remaja smart, remaja yang cerdas untuk ikut berjuang dengan menggantikan sistem kehidupan sekuler saat ini, yaitu yang memisahkan agama dari kehidupan, dan liberal menuju tatanan kehidupan Islam yang menerapkan aturan Allah dan Rasulnya secara kafah. Di sini kalian remaja Islam memiliki peran untuk menjadi agen perubah, karena remaja adalah agen of change yang mampu merubah kondisi dunia. Ingat ya, sudah pernah kita bahas bahwa remaja itu adalah agen perubahan. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi sosok agen perubahan yang mewujudkan mewujudkan penerapan Islam secara kafah sehingga perilaku menyimpang LGBT akan bisa dicabut dari akar-akarnya dan akan benar dihilangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kalian semua untuk melakukan proses perubahan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.